Bapak Ibu semua saudara-saudara yang saya hormati, memang cacat itu kalau di negara maju ada yang kemudian dicek dulu, diambil contohnya, itu seperti di gambar itu bayi yang diambil hari-harinya diambil sedikit, diperiksa di laboratorium, kemudian dicek, setelah dicek oh ternyata cacat, setelah cacat kemudian diterminasi atau digugurkan. Naudzubillah min dzalik. Kalau di Indonesia tentu tidak melakukan hal itu, karena kita pro life, kita pro kehidupan. Majelis Ulama juga melarangnya, semua agama juga melarangnya. Sehingga kita ini harus mencegah jangan ada cacat. Karena kalau cacat kita pun tetap akan melahirkan dalam bentuk cacat. Dan itu membebani Bapak Ibu sekalian. Saya bisa dibayangkan cacat-cacat yang ada tadi seperti apa beban keluarganya. Hidupnya terbebani sepanjang masa hanya karena persiapan kehamilan yang tidak baik. Oleh karena itu persiapkanlah kehamilan supaya tidak cacat anak yang kita lahirkan. Ya. Sebetulnya yang paling sangat kita terganggu itu ketika otaknya itu terganggu. Orang-orang yang katakanlah stunting, pertumbuhannya tidak bagus, dia otaknya juga terganggu karena otak itu hampir 70-80% terbentuknya ya pada saat dia masih dalam kandungan. Setelah lahir itu otak sudah nggak terlalu banyak berkembang. Yang berkembang badannya saja. Ya. Otak kita itu seolah-olah lahir itu sudah 75-80%. Tapi badan kita ini lahir itu paling-paling 5%. Kalau saya dulu lahirnya 3 kilo, terus sekarang beratnya 80 kilo. Coba dihitung berapa 3 kilo itu berapa persennya. Kan sedikit sekali itu, hanya 5%-nya. Tapi otak ini tidak. Jadi otak itu sudah terbentuk di dalam rahim, di dalam hampir 75%. Makanya bayi lahir itu kepalanya jauh lebih besar daripada bahu dan badannya. Karena otaknya sudah terbentuk dengan lebih cukup persentasenya. Sehingga kecerdasannya sudah ada. Kecerdasannya sudah terbentuk dasarnya. Inilah kalau terganggu pembentukan otak juga akan luar biasa. Kalau kita lihat di sana apa saja yang membuat gangguan pada pertumbuhan otak, ya termasuk infeksi. Ya, kalau ada infeksi maka otak terganggu. COVID adalah infeksi oleh virus. Kemudian gizi juga, stres. Kalau hamil, stres, waduh udah hamil, kena COVID, wah stresnya luar biasa. Seperti apa itu? Nah itu jelas akan mempengaruhi. Mesti makannya juga kurang karena muntah-muntah. Belum lagi kalau kena asap rokok seperti toksin, kena sinar radiasi atau ada pengaruh-pengaruh lainnya seperti hormon. Ini juga mempengaruhi stunting. Nah, hamil muda itu memang mayoritas juga terjadi mual-mual, muntah. Ini hal yang tidak bisa kita pungkiri. Sehingga faktor gizi tadi saya sampaikan, karena sering sekali hamil muda di mana masa muda ini justru membentuk organ, tetapi ternyata tidak bisa makan dengan sukses. Karena mual, karena muntah. Ya. Makan ini nggak bisa, makan itu nggak bisa. Ya. Sebetulnya saran saya itu minumlah es krim. Ya, karena es krim itu halus, begitu masuk bisa diserap oleh lambung dan cepat. Ya. Kalau makan lainnya belum diserap udah muntah, tapi kalau es krim cepat. Ya. Minumlah wedang jahe atau minum jahe itu yang asli, ya bukan saset tapi yang asli, yang masih betul-betul syukur kalau bakar sendiri di angkringan atau apa itu juga ada. Karena apa? Mengandung anti emetik, anti mual, anti muntah. Ya. Nah, tetapi memang mual muntah tidak bisa kita hindari, sehingga kalau kita hamil muda, mual muntah masa COVID-19 ini, mau ke dokter ditanya, ini mau periksa apa? Oh hamil, mual muntah, ya. Muntahnya berapa kali? Oh baru 2 kali, 3 kali. Oh minum aja dulu, gitu. Di rumah dulu, minum dulu, itu jawabannya kan begitu. Karena apa? Karena memang kalau nggak penting-penting amat, hari ini lebih baik stay at home. Apa nggak berat kita ini? Ketika muntah-muntah, mual-mual, mau ke dokter juga sangat terbatas, mau akses layanan kesehatan sangat terbatas. Ya, kita bisa panik, bisa stres. Semua hamil muda itu memang daya tahan turun. Ya karena mual muntah ini daya tahannya turun. Tapi memang tubuh ini oleh Tuhan diciptakan daya tahannya agak turun. Supaya apa? Supaya hamilnya itu tidak ditolak oleh tubuh. Kalau tubuhnya itu punya daya menolak yang tinggi, maka hamilnya pun ditolak. Sehingga memang orang hamil itu daya tahan tubuhnya agak diturunkan. Itu. Tetapi kejelekannya daya tahan tubuh diturunkan kan kalau ada COVID datang kan juga masuk juga itu.
Nah ini yang perlu kita perhitungkan. Ya makanya sekali lagi tunda dulu dong kehamilannya. Setelah COVID berlalu baru kita hamil. Ya, mual muntah ini sudah luar biasa. Ada yang betul-betul hiperemesis. Ada yang stres karena berdebat dengan suami atau unwanted pregnancy, kehamilan yang tidak dikehendaki. Makanya kalau menurut saya di masa pandemi COVID supaya kita tidak stres, kita lebih baik mencegah. Jangan lupa pakai sarana kontrasepsi, itu penting sekali. Suami istri pasangan subur harus memperhatikan itu agar tidak hamil di masa COVID ini. Mual muntah memang menurunkan daya tahan tubuh kita. Kalau kita selain mual muntah itu yang kita bicarakan, kadang-kadang mual muntah ini kan butuh diinfus, butuh ke rumah sakit, ya, butuh kemudian perawatan, tetapi itu pun sulit, itu pun akan sulit. Maka lebih baik kita tidak hamil dan tidak mual muntah. Ya. Masih ada risiko lain lagi, yaitu yang namanya risiko terjadinya keguguran atau abortus. Ya, sebetulnya keguguran ini hal yang biasa. Orang sih, waduh keguguran ini heboh, saya takut dan sebagainya. Tapi keguguran ini kan kejadiannya bisa 10%, ada angkanya, ada yang menghitung sampai 15%, minimal 5%. Jadi kalau ada 100 orang hamil rame-rame, itu sebetulnya yang akan keguguran itu minimal 5, kadang-kadang sampai 10, sampai 12. Nah kalau ini orang dibiarkan hamil semua pada masa COVID ini, pada nggak pakai suntik, nggak pakai kondom, nggak pakai IUD, nggak pakai pil, nggak susuk. Lah terus hamil 100 orang saja, maka yang mau keguguran itu sebetulnya minimal 5. Sehingga kalau misalkan sekarang seluruh Indonesia itu biasanya 1 tahun yang hamil 5 juta, bisa dibayangkan berapa yang keguguran. Dan keguguran ini seperti di gambar itu bisa dilihat, belum tentu bisa bersih. Ya keluar, terus perdarahan, itu. Takut perutnya sakit, pinggangnya sakit, stres, takut perdarahan. Ke dokter ditanya, gimana perdarahannya bergumpal-gumpal tidak? Tidak, mules ya sakit ya. Kalau nggak bergumpal-gumpal coba baring dulu, gitu. Ya. Karena ini baru sibuk ngurusi COVID. Nah, kita berat sebetulnya. Oleh karena itu, risiko keguguran ini sebetulnya sudah menjadi keniscayaan. Maka lebih baik jangan coba-coba hamil dulu di masa pandemi daripada kita juga menghadapi risiko terjadinya keguguran. Ya. Ini kalau kita lihat perdarahan pada saat keguguran juga sering menakutkan. Ya. Kematian karena keguguran juga ada. Ya. Ya. Kemudian kalau tidak bersih harus dikuret, harus ke dokter, harus ini. Kita lihat di tayangan itu, kan itu harus dibegitukan karena janinnya yang kecil itu sudah mati karena perdarahan di dalam, tapi belum bersih, jadi perdarahan terus. Sehingga harus dipakai alat, harus diambil di dalam itu. Ini harus dibius gitu. Ya. Nah ini tindakan-tindakan begini kan sebetulnya nggak perlu tau kalau kita itu nggak hamil dulu gitu. Makanya sekali lagi risiko terjadinya keguguran yang tidak bersih ini harus kita hindari. Memang kalau ada yang sudah terlanjur hamil ya bed rest, harus bed rest saja. Kalau ada flek-flek sedikit bed rest, stay at home bed rest. Ya, kalau ada ngeflek supaya tidak keguguran dan supaya tidak harus ke rumah sakit, harus kuret, harus ini, harus itu, menjaga supaya tidak terpapar COVID juga jadi agak sulit kalau kita harus keluar masuk rumah sakit.